Suatu ketika Usman berusia 13 tahun, ia diundang untuk menginap di rumah bibinya, Tante Rahayu. Malam itu, Om Usman sedang bekerja lembur, dan Tante Rahayu merasa cemas jika hanya berdua dengan Lina, anaknya yang sebaya dengan Usman. Setelah ibunya mengizinkan, Usman pun merasa senang karena dapat bermain lebih lama dengan Lina. Setelah makan malam bersama, Tante Rahayu menyiapkan tempat tidur untuk Usman di kamar depan. Namun suasana malam itu berubah mencekam. Ketika Usman berbaring, suara kereta yang melintas membuatnya gelisah. Ia menutup mata rapat-rapat, berharap dapat cepat tertidur. Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari lorong rumah. Suara itu seperti benda berat yang berguling perlahan di lantai papan. Awalnya, Usman mengira itu adalah bola mainan Lina yang jatuh. Namun suara itu semakin jelas dan mendekat. Dengan napas yang tertahan, ia memberanikan diri untuk mengintip dari balik pintu kamar. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Itu bukan sekadar bola atau barang, tetapi kepala manusia. Rambutnya berantakan, wajahnya berlumuran darah, dan kepala itu terus berguling ke arah ruang tamu, berhenti, dan kembali menggelinding bolak-balik di lorong. Ketakutan melanda Usman. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saat kepala itu berhenti berguling dan menatap langsung ke arah Usman, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Mulut kepala itu bergerak pelan, seolah ingin berbicara, tetapi hanya suara lirih yang terdengar. Dengan ketakutan yang semakin meluap, Usman mundur perlahan, berusaha menjauh. Namun, papan lantai berderit dan kepala itu seolah menoleh ke arahnya. Dalam keadaan panik, ia berlari menuju kamar belakang tempat Tante Rahayu dan Lina tidur, mengetuk pintu dengan keras sambil setengah menangis. Tante, ada sesuatu di ruang lamu. Tante Rahayu segera membuka pintu dengan wajah panik. Lina terbangun dan langsung memeluk ibunya. Usman terisak sambil menunjuk ke arah ruang tamu. Ada kepala, Tan. Ada kepala berguling. Wajah tante langsung pucat. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia menarik tangan Usman dan berkata cepat, "Jangan lihat ke belakang. Kita keluar lewat dapur sekarang." Ketiganya berlari ke pintu belakang rumah. Menembus kegelapan malam, Usman merasakan jantungnya berdegup keras, seakan-akan pecah. Sepanjang jalan ke rumahnya, ia tidak berani menoleh, takut sesuatu mengejar dari belakang. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut melihat mereka datang terburu-buru. Tante Rahayu segera menceritakan kejadian itu dengan suara bergetar. Sementara Usman masih gemetar di sampingnya. Orang tuanya mencoba menenangkannya, tetapi ayah berkata, "Mungkin cuma mimpi buruk, Man." Namun Usman tahu betul itu bukan mimpi. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Malam itu, mereka semua tidak bisa tidur nyenyak. Tante dan Lina akhirnya tidur di rumah Usman. Sementara rumah tante dibiarkan kosong sampai Om pulang kerja dini hari.
Sejak kejadian itu, Usman selalu merinding setiap kali melewati lorong rumah tante. Bayangan kepala berguling itu selalu muncul di pikirannya. Beberapa hari kemudian, cerita tentang apa yang dialami Usman mulai menyebar di kampung. Warga percaya bahwa arwah korban kecelakaan kereta memang gentayangan mencari kepalanya yang sempat hilang selama 4 hari. Ada yang bilang kepala itu sering terlihat berguling di sekitar rel. Sementara yang lain bersumpah pernah melihat bayangan pria tanpa kepala berjalan di malam hari. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Usman adalah satu-satunya orang yang pernah melihatnya langsung di dalam rumah Tante Rahayu. Tante pun tidak menceritakan detail kejadian itu kepada tetangga. Khawatir jika terlalu sering diceritakan, akan mengundang arwahnya datang. Hanya Usman, Tante, dan Lina yang benar-benar tahu betapa menyeramkannya malam itu. Sejak itu, rumah Tante Rahayu dianggap angker oleh sebagian warga. Beberapa kali orang mengaku melihat cahaya aneh dari atap rumahnya, padahal tidak ada lampu. Ada juga yang mendengar suara benda berguling di malam hari. Tante sendiri menjadi jarang tidur sendirian. Jika Om harus lembur, ia lebih memilih tidur di rumah tetangga atau di rumah orang tua Usman. Dan Lina pun semakin sering bermain di rumah Usman. Usman mulai mengalami mimpi buruk. Kadang melihat kepala berguling mengejarnya. Kadang melihat tubuh tanpa kepala duduk diam di kursi panjang. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tidak bisa melupakan wajah menyeramkan itu. Setiap kali mendengar suara kereta malam lewat, ia merasa suara itu membawa kembali kejadian mengerikan yang pernah dialaminya. Tahun-tahun berlalu, Usman tumbuh remaja dan dewasa. Namun kejadian malam itu masih jelas di kepalanya. Ia bisa menceritakan detailnya kapan saja, seakan baru terjadi kemarin. Yang paling aneh, hingga sekarang ia masih bisa membayangkan tatapan mata kepala itu. Tatapan kosong tetapi tajam, seolah menyimpan kemarahan dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Mungkin arwah itu masih merasa belum tenang. Bayangkan saja, kepalanya terlepas dan baru ditemukan 4 hari kemudian di atap rumah orang. Nasib tragis yang membuat siapapun tidak bisa istirahat dengan damai. Usman menjadi salah satu saksi kecil yang tak sengaja melihat bagaimana arwah itu menampakkan dirinya. Sejak malam itu, Usman selalu percaya bahwa hal-hal gaib memang nyata. Ia dulu anak kecil yang polos, tetapi pengalaman itu mengajarkannya untuk lebih berhati-hati, terutama saat berada di dekat rel kereta api. Hingga kini, setiap kali melewati rel, ia selalu menunduk sebentar sambil berdoa. Ia tidak ingin lagi melihat pemandangan mengerikan seperti waktu kecil dulu. Warga kampung pun akhirnya terbiasa dengan cerita seram di jalur rel itu. Namun tetap saja, tidak ada yang berani lewat sendirian saat larut malam. Dan Usman, setiap kali mengingatnya, masih merinding. Pengalaman melihat kepala berguling itu bukan sekedar cerita, tetapi kenyataan yang pernah ia alami sendiri.